Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam santunku buat para sahabat tercinta dimanapun Anda berada. Semoga kita semua senantiasa di dalam husnul khotimah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum kita mulai kajian ini, tak lupa kita tetap membaca solawat dalimin daf'al bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bizzalimin. وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada sesi kali ini ada pertanyaan dari saudara kita, dari sahabat kita. Mari kita dengarkan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun Kiai, saya mau bertanya kepada Kiai, mohon kira-kira dapatlah dijelaskan mengenai soal pertanyaan saya ini. Kalaulah berkenan, saya akan menanyakan suatu kaji yang belum kita ketahui. Terutama saya mau menjelaskan, yaitu saya ini asal dari Jawa, yaitu kota Pacitan. Nama saya Tugi Ismail. Setelah itu saya mohon kira-kira penjelasan kaji yang saya tanyakan ini, yaitu lama saya akan menanyakan ini dulu dari tahun 75 sampai sekarang ini belum lagi dapat jawaban, yaitu jawabannya mungkin dari Kiai ini. Yang saya tanyakan yaitu kaji yang dikatakan husnul khotimah dan su'ul khotimah, macam mana perbedaannya dan apa kira-kira kan penjelasannya.
dapatlah hendaknya dijelaskan kepada saya supaya menjadi ilmu. Selain itu, keterangan-keterangan yang saya dapat nantinya akan saya tanyakan yang lebih lanjut lagi. Untuk yang pertama sekali, maka saya inilah yang akan saya tanyakan dan mendapat penjelasannya. Saya rasa sekian dulu, mengharap jawaban dari Kiai. Sekian, terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertanyaan dari kakek pada intinya bertanya bagaimana supaya kita wafat atau meninggal secara husnul khotimah, tidak secara su'ul khotimah. Alhamdulillahirabbil alamin. Di dalam surat Al-Imran ayat 193, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Yang artinya, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar orang yang menyeru kepada iman, yaitu berimanlah kamu kepada Tuhanmu, maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami dan matikan kami beserta orang-orang yang berbakti. Shadaqallahul Azim. Al-Imran ayat 193. Ada lagi di dalam doa sehari-hari, kita selalu memanjatkan doa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana bil iman. Allahumma khtim lana bil Islam. Wa khtim lana bi husnil khatimah. Yang artinya, ya Allah, akhirilah hidup kami dengan iman. Akhirilah hidup kami dengan membawa Islam, dan akhiri hidup kami dengan husnul khotimah. Kita sering berdoa demikian di saat setelah sholat 5 waktu. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi di dalam surat Al-Imran, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar orang-orang yang menyeru iman. Menyeru iman itu maksudnya bagaimana? Menyeru iman yang kepada Allah di hatinya, bukan iman, bukan mentuhankan hawa nafsunya di hatinya. Inilah yang dimaksud iman itu. Jadi hakikat iman itu adalah La ilaha illallah. Jadi bukan ucapan saja,
Jadi iman itu la ilaha illallahnya itu sudah teraplikasi di hatinya bahwa tiada Tuhan selain Allah. Bila di dalam hatinya masih ada Tuhan selain Allah, yakni hawa nafsunya yang wujud, sementara Allah tidak wujud baginya, sementara Allah gaib baginya, apakah itu dikatakan iman? Jadi hakikat iman kepada Allah itu yakni hati selalu mentuhankan Allah yang wujud, yang hidup, yang berkuasa atas hidup dan badan kita ini. Itulah yang dimaksud iman. Namun bila di dalam hati kita masih teraku-akui bahwa hidup dan badan ini milik manusianya, dan di hati yang nyata, yang wujud, yang hidup dan yang berkuasa di dalam hati masih diri hambanya, berarti belum beriman kepada Allah. Yang diimani di dalam hatinya, siapakah yang wujud di hatinya? Itulah yang diimani selama ini. Bukan beriman kepada Allah, tapi beriman kepada iblis dan syaitan yang selalu sombong di hatinya, mengaku-ngaku bahwa dirinya lebih kuasa daripada Allah. Dirinya lebih hidup daripada Allah. Dirinya lebih wujud daripada Allah di hatinya. Apakah ini iman? Ini adalah persekutuan. Ini adalah kesyirikan. Bagaimana mungkin kita memohon dan berdoa kepada Allah agar terhindar dari mati yang su'ul khotimah, yang jelek pungkasannya, sementara kita tidak beriman kepada Allah di hati kita. Tanda-tandanya kita tidak beriman kepada Allah bagaimana? Masih menjadi Tuhan wujud manusianya di hatinya. Masih menjadi Tuhan hidup manusianya di hatinya. Masih menjadi Tuhan wujud kuasa manusianya di hatinya daripada Allah. Berarti imannya selama ini hanya pada hawa nafsunya sendiri ketimbang beriman kepada Allah. Karena iman yang digaung-gaungkan selama ini hanya iman kata-katanya saja. Iman kata Al-Quran, iman kata hadis, iman kata para kiai, iman kata ustadz, iman kata orang lain. Yang kita imani selama ini hanyalah iman-imanan yang ikut-ikutan saja. Jadi iman kita selama ini hanya iman pengakuan bahwa diri kita telah bertuhan dan beragama. Namun akan tetapi hati kita masih kufur, hati kita masih syirik, hati kita masih selalu mensekutukan Allah dengan diri manusia kita di hati kita. Hati kita masih mensekutukan wujudullah dengan wujud kemanusiaan kita di hati kita. Kita masih mensekutukan hidupnya Allah dengan hidup
diri manusia kita, di hati kita, kita masih merasa lebih berkuasa daripada kuasa Allah atas hati kita selama ini. Inilah bukti bahwa iman yang kita ungkapkan, yang kita akui selama ini di dalam hati kita, itu bukan iman kepada Allah, yakni iman kepada iblis dan setan yang nyata di hati kita. Karena selamanya iblis dan setan tidak mau bersujud kepada Adam. Tidak ada. Diri manusia kita pun, hawa nafsu kita pun selama ini tidak mau, tidak rela dan tidak ridho bila diri kita dikatakan gaib, tiada. Allah saja yang tiada, Allah saja yang gaib, aku wujud. Nah, berarti iman kita selama ini, berarti akidah kita selama ini kan terbalik. Tidak sesuai Al-Quran, tidak sesuai apa yang diajarkan oleh junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana hati junjungan kita selalu pulang rojiun kepada lillahi ta'ala atas niat-niat yang dilakukannya di dalam seluruh aktivitas beliau. Selama ini kita hanya beriman mengikuti gerak laku dohirnya Kanjeng Nabi saja, akan tetapi kita selama ini tidak mengikuti iman Kanjeng Nabi Muhammad kepada Allah yang hatinya selalu la ilaha illallah. Berarti di dalam hati Kanjeng Nabi Muhammad selama hidupnya tiada Tuhan selain Allah. Berarti Muhammadnya kan gaib. Berarti Muhammadnya kan tiada di hatinya, yang ada hanya Allah. Terbukti diabadikan di dalam Al-Quran, Muhammad, bukan kamu yang melempar itu, tapi aku yang melempar. Muhammad, bukan kamu yang memanah itu, tapi akulah yang memanah. Dari contoh-contoh inilah bila dikiaskan, dibiaskan bahwa Nabi Muhammad itu tak bisa apa-apa, yakni Adam. Kanjeng Nabi Muhammad rela bersujud kepada Adam, keadamannya. Kanjeng Nabi Muhammad sudah bisa mengalahkan hawa nafsunya, sudah bisa mengalahkan iblis dan setan di hatinya yang selalu mengaku-akui kekuasaan Allah dengan kekuasaan dirinya. Jadi iman kita bila tidak ikut iman yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikut iman yang berla ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah di hatinya, apakah kita akan diakui sebagai umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sementara hati kita tidak ada iman sedetik pun kepada Allah, apalagi Islam. Iman saja tak ada, apalagi selamat perjalanannya. Pasti tersesat-sesatlah perjalanannya. Itulah tanda-tanda su'ul
su'ul khotimah. Jadi di dalam doa-doa ini seolah-olah kita minta kepada Allah agar kelak bila dimatikan, diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah, baik pungkasannya. Akan tetapi selama ini kita hanya angan-angan saja. Di dalam beragama dan bertuhan, kita selama ini hanyalah angan-angan saja. Bayang-bayang kewae. Bagaimana mungkin kita mendapatkan husnul khotimah di sisi Allah sementara hati kita selama ini su'ul khotimah. Mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Berhubung kita tidak tahu alam akhirat kita selama ini, ya kita tak tahu kita ini posisinya di dalam husnul khotimah atau di dalam su'ul khotimah. Di sisi manusia babakan su'ul khotimah dan husnul khotimah babakan matinya badan. Jadi adanya husnul khotimah dan su'ul khotimah bukan sekarang bagi manusianya, karena sekarang belum bertuhankan Allah, belum Islam hatinya di sisi Allah, yang tidak akan pernah tahu nasibnya dirinya kelak akan husnul khotimah atau su'ul khotimah. Yang pasti hakikatnya bagi manusia yang hatinya tidak beriman kepada Allah, yang hatinya tidak bertuhankan Allah, melainkan hawa nafsunya lah yang ada dan yang wujud, yang dipertuhankannya selama ini dengan bukti Allah gaib baginya. Itulah tandanya bahwa kita selama ini sudah berada di dalam kematian yang su'ul khotimah di sisi Allah. Jadi sebenarnya sudah tidak usah nunggu nanti lagi. Sekarang pun kita sudah tahu nasib kita bagaimana, kita sebenarnya sudah tahu. Kita ini husnul khotimah atau su'ul khotimah sekarang pun sudah tahu sebenarnya. Bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Jadi tandanya, agar kutunjukkan kepada anda semua tanda-tanda su'ul khotimah. Bila diri kita tanda-tandanya sekarang su'ul khotimah, apalagi nanti ya tambah su'ul khotimah lagi, tersesat jalannya. Apakah tanda su'ul khotimah itu? Jadi mati, yang dikatakan mati di sisi Allah bukan besok matinya badan. Akan tetapi kematian di sisi Allah itu babakan hati, yakni yang dipandang oleh Allah adalah hatinya. Di dalam hatinya itu tidak bertuhankan kepada Allah, ataukah sudah bertuhankan kepada Allah, atau malah masih hatinya mentuhankan hawa nafsunya sendiri dan mensekutukan Allah dengan menggaibkan Allah di hatinya saat ini. Jadi tanda-tanda orang yang mati
secara su'ul khotimah adalah bila di dalam hatinya selalu pulang dan pulang kepada hawa nafsunya, itulah mati su'ul khotimah. Kewujudannya mati su'ul khotimah. Wujud diakui sebagai wujud manusianya Allah gaib, inilah mati hatinya, mati secara su'ul khotimah, jelek pungkasannya. Hidup diakui di dalam hatinya, hidup manusianya, inilah juga su'ul khotimah. Disangka Allah mati yang hidup dirinya, inilah mati su'ul khotimah di sisi Tuhannya, mati yang jelek. Ketika terakui kuasa ini kuasa diri manusianya, ini juga mati su'ul khotimah, jelek pungkasannya. Karena di dalam hati kita selama ini yang ada bukan lillahi ta'ala, yang ada, yang nyata, yang wujud, yang hidup, yang berkuasa hanyalah li nafsinya, hawa nafsunya sendiri yang dipertuhankan di hatinya. Mana mungkin bisa mendapatkan husnul khotimah, bagaimana mungkin bisa pulang kembali kepada Tuhan yang mentuhaninya, sementara yang jadi Tuhan di hatinya masih manusianya dan Allahnya gaib. Jika hati kita sudah begitu, maka seluruh amal-amal yang kita perbuat, seluruh solat-solat yang kita lakukan, seluruh ibadah-ibadah yang kita kerjakan selama ini, semuanya serba su'ul khotimah, hancur lebur, terbakar di dalam linafsinya sendiri. Karena hatinya belum bisa pulang kepada Allah dengan selamat, karena hatinya belum ada iman dan Islam. Buktinya Allah gaib. Itulah tanda-tanda bila kita ingin tahu keadaan hati kita terhadap Tuhan yang menciptakan diri manusia kita, dan dari itulah dapat diketahui dengan sejelas-jelasnya kita sekarang ini duduk di dalam husnul khotimah apa su'ul khotimah. Bila saat ini kita su'ul khotimah, nanti ketika ajal menjemput ya tambah su'ul khotimahnya. Jangan berharap-harap besok akan mati badannya secara husnul khotimah, sementara saat ini kita tidak mengindahkan, saat ini kita tidak berhijrah kepada Allah, ya tak akan pernah selamat. Jangankan ibadah solat dan amal kita, diri kita saja tidak selamat, apalagi solat dan ibadahnya. Semua tergantung pada hati kita. Bila di dalam hati kita beriman kepada Allah dan selamat sampai rojiun di sisi Allah, yakni lillahi ta'ala, yang mana Allah lebih wujud daripada diri manusia kita, maka bila sudah lillahi ta'ala, maka selamatlah semua amal-amalnya, selamatlah ibadah-ibadahnya, selamatlah solat-solatnya, kembali pulang kepada Allah. Bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang nyata kewujudan Tuhan yang menciptakan diri manusianya di hatinya, daripada orang-orang yang gaib Tuhannya di hatinya. Alhamdulillahirabbil alamin.
Coba kita buktikan, coba kita praktekkan, nyatakan di dalam hati kita selama ini. Kita ini sudah husnul khotimah apa belum? Jadi kita praktekkan ketika kita bangun tidur, di situ siapa yang merasa bangun tidur? Ketika kita duduk dari bangun tidur, di dalam hati kita siapa yang merasa bisa duduk? Ketika kita berdiri dan melangkah ke kamar mandi, siapa yang merasa berkuasa atas berdiri dan pergi ke kamar mandinya? Ketika kita mandi dan selesai mandi, kita menuju kepada sholat. Di dalamnya yang berkuasa, yang wujud di dalam hati kita selama ini siapa? Ketika di dalam sholat dan ibadah-ibadah serta kegiatan aktivitas sehari-hari, bekerja kemanapun, ke pasar, ke toko, ke sawah, seluruh aktivitas itu berpulangnya kemana? Kepada Allah atau kepada hawa nafsu kita yang berkuasa atas semua itu? Bila yang duduk, bila yang berdiri, bila yang mandi, bila yang sholat, bila yang bekerja, bila yang naik kereta, bila yang naik mobil, bila yang bekerja, bila yang ke sawah, bila yang memasak, bila yang ke kantor, masih manusianya yang wujud di hati kita. Itulah semua tanda-tanda bukti yang nyata bahwa kita selama ini su'ul khotimah. Jelek sejelek-jelek pungkasan pulangnya hati kepada iblis dan setan yang selalu mengaku-akui apapun dan aktivitas apapun diaku-akui sebagai kekuasaan dirinya di hatinya daripada kekuasaan Allah di hatinya. Karena Allahnya selama ini tiada, karena Allahnya selama ini gaib, bagaimana mungkin bisa pulang kepada Allah sementara yang wujud sudah mengikat lehernya, sudah membelenggu lehernya agar selalu pulang kepada hawa nafsunya sebagai Tuhan, sebagai Raja, sebagai penguasa, sebagai yang menghidupi dan yang mengaktivitaskan seluruh aktivitas kehidupan ini. Jadi sangat nyatalah kedudukan kita di hati kita selama ini. Kita bisa cek and recheck sendiri, menilai sendiri. Jangan menunggu nanti. Nanti kita tidak tahu apa-apa. Yang sekarang ini saja yang wajib kita hijrahkan. Hijrah dari Allah yang gaib menuju Allah yang wujud sesuai ajaran Islam yang kita anut selama ini. Allah itu wujud, bukan gaib. Manusianya lah yang gaib, Allahnya yang wujud. Akan tetapi selama ini iman kita bukan imannya orang Islam. Akan tetapi iman kita di hati kita selama ini imannya Fir'aun. Imannya orang yang jauh dari dinul Islam. Tidak selamat hatinya kepada Allah selama ini. Hanya datang dan selamat hatinya menuju hawa nafsunya yang mana seluruh aktivitas diaku-akui sebagai miliknya dan kita selama ini merajai di dalamnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma
wa adallu sabila. Barang siapa buta mata hatinya saat di dunia ini, maka saat di akhirat semakin butalah mata hatinya, bahkan tersesat-sesat jalannya. Jadi puncak keputusan yang ada di akhirat itu, keputusan yang ada yang terjadi kepada diri kita nanti, yakni bersambung dengan keputusan yang ada saat ini. Bila saat ini buta mata hati kita, bila saat ini goib Allahnya, ya tentu pasti tak akan pernah selamat menuju Allah. Jadi tetap di dalam su'ul khotimah. Jadi jalan husnul khotimah itu wajib dicari sekarang, bukan berharap-harap hal yang kosong. Bukan berharap-harap hal yang hanya bayang-bayang saja. Wajib dibuktikan, wajib diaplikasikan sekarang agar jiwa saat ini bisa pulang kembali kepada sisinya Allah, yakni husnul khotimah. Nanti pun kita dengan mudah ketika ajal menjemput, dengan mudahnya kembali kepada Allah. Karena sudah tahu jalan husnul khotimah, ya enjoy wae, ya santai wae. Karena sudah tahu kemana harus kembali pulang. Jadi untuk menuju husnul khotimah di dunia dan di akhirat, marilah berhijrah. Kita mempelajari tentang iman. Kembalikan hati kita kepada wujudullah, yakni belajar tentang hakikat dan makrifat, agar kita tidak terjerat hanya di dalam syariat saja, yang mana di dalam syariat pasti kembalinya kepada hawa nafsunya daripada kembali kepada Allah. Pasti su'ul khotimah seluruh perbuatan-perbuatannya, li nafsi perbuatan-perbuatannya daripada lillahi ta'ala, daripada pulang rojiun kepada Allah di dalam seluruh aktivitas ibadah dan sholatnya. Jadi marilah hijrah dari jalan yang buta ke jalan yang terang benderang, yakni hijrah dari kita yang menjadi Tuhan selama ini, pasrahkan kembali bahwa kita hanyalah yang dituhani, bukan Tuhan, bukan Allah. Kita hanyalah hamba-hamba yang diperjalankan Allah, tidak bisa jalan sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Jalan husnul khotimah, jalan sampainya kepada Allah dengan selamat. Apa buktinya? Bila Allah sudah nyata kewujudannya atas kekuasaannya atas diri manusia kita, yang wujud hanya Allah, yang hidup hanya Allah, yang berkuasa hanya Allah atas diri manusia kita, maka hati kita, aktivitas apapun itu pasti pulangnya kepada lillahi ta'ala. Karena yang jadi Tuhan di hatinya sudah Allah, karena yang wujud di hatinya sudah Allah, karena yang hidup di hatinya hidupnya Allah, yang urip di hatinya uripe Allah, yang berkuasa atas hatinya kuasanya Allah, maka ya pasti selamat. Apapun aktivitasnya, solatnya ya selamat sampai kepada Tuhan yang mensolatkannya. Ibadahnya bakal selamat kepada Tuhan yang mengibadahkannya, yang menggerakkannya, yang mengafalkannya, yang menguasainya selama ini.
Inilah jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang sudah Islam kepada Tuhannya, tanda-tandanya yang wujud hanya Allah di hatinya, yang gaib, yang adam hanya manusianya di hatinya. Jadi inilah jalan husnul khotimah menuju bertemu Allah di dalam segala aktivitas-aktivitasnya, baik di dunia maupun di akhirat, baik badannya maupun jiwanya sudah selamat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga babakan tentang husnul khotimah dan su'ul khotimah bisa kita mengerti saat ini. Jangan nanti, jika nanti kita akan terperosok di dalam bahaya yang besar. Jadi husnul khotimah itu harus diraih sekarang, diproses sekarang, dibuktikan sekarang. Bukan kita hanya tunggu bayang-bayangnya saja nanti. Iya kalau dapat, pasti tidak akan dapat. Iya kalau dapat, pasti tak akan dapat. Bila kita tak mendapatkannya sekarang, apalagi nanti. Bila hati kita sekarang tidak lillah kepada Allah, yang wujud hanya Allah, yang hidup hanya Allah, yang berkuasa hanya Allah, lalu bagaimana kita bisa inna lillahi wa inna ilaihi roji'un kepada Allah, sangkan paraning dumadi dari Allah, kembali kepada Allah. Itulah husnul khotimah. Jangan dari Allah kembali kepada hawa nafsunya di dalam segenap aktivitasnya. Itulah su'ul khotimah. Maka pelajarilah iman, bagaimana kita untuk membangkitkan iman kita kepada Allah. Ya belajar terus, ngaji terus di babakan ilmu hakikat dan ma'rifat ini. Kaji terus, ulang-ulang terus di dalam video ini. Semakin diulang semakin tajam, semakin diulang semakin tajam hati kita tertancapnya kepada iman. Jadi semakin diasah semakin tajam, semakin diasah semakin tajam, ulang-ulang. Jadi pemahamannya kita ketika kita menyimak hanya satu kali, pemahamannya sedikit. Ketika kita ulang lagi, bertambahlah pemahamannya, diulang lagi dan diulang lagi, maka semakin banyaklah kepahaman-kepahaman dan ilham-ilham yang akan didapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua senantiasa selalu kembali kepada lillah daripada kembali kepada linafsi kita sendiri. Sebelum kita akhiri kajian ini, marilah kita baca kembali solawat dolimin daf'ul bala untuk mengakhiri kajian ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghil zalimin bidzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghil zalimin bidzalimin. وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.